Baik, selamat malam. Kali ini kita akan lanjutkan materi untuk teori portofolio dan investasi. Kita masuk ke bab 6 tentang pemilihan dari portofolio. Sebelumnya kita memang lebih banyak membahas soal seperti latihan untuk return and risk risiko, kemudian kita bahas juga untuk diversifikasi and aset, dan yang terakhir adalah menghitung tentang indeks. Nah, kali ini kita fokus di pemilihan portofolio. Nah, di dalam konsep dasar untuk pemilihan sebuah portofolio ya, ada 3 hal yang perlu dipahami ya dalam pembentukan portofolio yang optimal ya, yaitu perbedaan antara portofolio efisien dengan portofolio optimal ya. Kemudian fungsi dari utilitas dan kurva indifferent ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah aset berisiko dan aset dari bebas risiko ya. Jadi ada 3 hal ini mengenai portofolio ya, kemudian fungsi dan kurva, kemudian masalah aset dalam pembentukan dari konsep dasar untuk pembentukan pemilihan portofolio yang optimal. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah portofolio efisien. Untuk portofolio efisien itu merupakan portofolio yang ditujukan untuk memaksimalkan return yang diharapkan ya, dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia untuk ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Jadi portofolio efisien ini adalah berfokus pada low risk ya, berfokus pada sifatnya yang low risk, mencari yang dimana portofolio yang risknya itu paling kecil dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi ini, diasumsikan bahwa semua investor itu tidak menyukai yang namanya risiko atau risk averse ya. Jadi investor itu sangat tidak menginginkan yang adanya risiko ya. Namun dalam suatu investasi manapun pasti selalu ada risiko. Nah, sehingga yang difokuskan di dalam portofolio efisien ini adalah sifat-sifat yang memiliki portofolio yang low risk atau yang memiliki risiko yang paling rendah dengan tingkat return tertentu. Misalnya, jika ada investasi A dengan return 15% dan risiko 7%, kemudian dengan investasi B dengan nilai return 15% dengan risiko 5%, maka investor yang risk averse ya, atau investor yang sangat tidak menyukai risiko akan cenderung lebih memilih investasi B daripada A, karena di investasi B risikonya itu hanya 5% saja dengan return 15%. Sedangkan kalau investasi A itu risikonya 7% ya, returnnya juga 15%. Jadi dia mengambil yang paling rendah risknya, yaitu ambil investasi B dibanding dengan investasi A. Inilah portofolio efisien. Kemudian untuk berikutnya adalah portofolio optimal ya. Portofolio optimal ini merupakan portofolio yang dipilih dari investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien ya. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi dari investor yang bersangkutan terhadap return maupun risiko yang bersedia ditanggungnya. Jadi portofolio yang optimal di sini adalah
mengambil portofolio yang sudah dipilih menurut portofolio efisien itu, ya. Di antara semua portofolio yang diambil, ya, kemudian dipilih lagi secara berdasarkan preferensi dari investor, ya. Jadi investor itu memiliki yang namanya preferensi atau gambaran atau bayangan terhadap apa sih yang menjadi target di dalam investasinya, ya. Sehingga orang itu memiliki investasi yang berbeda-beda juga, ya. Seperti contoh, ada yang menyukai investasi tentang saham. Dia sukanya saham tentang blue chip, ya. Jadi dia memilih perusahaan-perusahaan yang sahamnya blue chip untuk dijadikan investasi, misalkan seperti itu. Contoh juga bisa juga ada seorang investor yang menyukai dengan yang namanya investasi emas, ya. Jadi dia melihat kembali produk-produk yang ada di pasaran tentang emas, ya, tentang investasi emas. Apakah itu produk tabungan emas, ya, atau penggadaian emas dan segala macam, ya, atau saham yang bergerak di bidang saham perusahaan yang bergerak di bidang usaha emas dan lain sebagainya, ya. Contoh seperti itu. Jadi portofolio yang diambil yang optimal itu adalah portofolio yang disesuaikan dengan preferensi dari investor, ya. Inilah portofolio optimal, ya. Kemudian fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu dari fungsi matematis yang menunjukkan bahwa nilai dari semua alternatif dari pilihan yang ada. Fungsi utilitas ini menunjukkan bagaimana preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan tuntutan dari masing-masing setiap dari risiko dan tingkat dari return harapan. Fungsi utilitas ini bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent, ya. Jadi di dalam fungsi utilitas ini adalah fungsi dalam bentuk matematis, ya, dalam bentuk perhitungan yang menunjukkan setiap nilai dari alternatif yang ada yang diperhitungkan berdasarkan dari perhitungan risiko dan return yang diharapkan oleh investor, dan ini bisa ditunjukkan sebagai preferensi atas dasar untuk pemilihan risiko, ya. Kemudian kurva indifferent. Nah, kurva indifferent ini melanjutkan dari fungsi utilitas ini, ya, karena kurva indifferent itu adalah menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan atau slope positif kurva indifferent menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Jadi kurva indifferent ini adalah bentuknya sebuah gambar yang menunjukkan kumpulan dari beberapa portofolio, ya. Kemudian dikombinasikan dengan return yang diharapkan dengan risiko dari sebuah portofolio. Kemudian ditunjukkannya nilai utilitas tersebut di dalam sebuah gambar. Nah, kemiringan positif atau slope ini dalam kurva indifferent bahwa semakin besar risiko yang diperoleh, maka investor akan semakin menginginkan return yang lebih besar atas kompensasi yang telah dikeluarkannya dari risiko tersebut. Maka berbentuk gambar ada seperti ini, dimana di gambar ini hanya contoh, ya, ini hanya contoh saja, bukan perhitungan, ini hanya contoh saja. Di dalam sebuah gambar ini terdapat ada garis horizontal, itu adalah risiko, di garis vertikal itu adalah return harapan, ya. Kemudian ada U1, U2, U3, ya. Itu adalah nilai dari utilitas dari
setiap portofolio, ya, antara return yang diharapkan dengan risiko portofolio. Nah, semakin jauh risiko yang dihadapi oleh investor di dalam sebuah portofolio, maka return yang juga diharapkan juga semakin tinggi yang ditunjukkan dari peningkatan utilitas ini. Dari ini menjadi ini. Ya. Semakin jauh risiko yang diambil oleh seorang investor di dalam sebuah portofolio investasi, maka juga semakin tinggi juga return yang diharapkan oleh investor di dalam investasi portofolio tersebut, sehingga adanya peningkatan utilitas. Ya. Kemudian aset berisiko. Semakin enggan seorang investor terhadap risiko atau risk averse, maka pilihan investasinya lebih fokus kepada atau lebih banyak kepada aset yang sifatnya bebas risiko. Aset berisiko ini adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya atau pengembalian secara realisasi di masa yang akan datang masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh dari aset berisiko adalah saham. Ya, jadi saham ini juga dikategorikan sebagai aset berisiko. Kenapa dikatakan sebagai aset berisiko? Karena memiliki sesuatu yang tidak pasti. Bisa diprediksi, bisa, namun tidak, agak sulit untuk memastikan bahwa saham yang kita peroleh ini selalu mengalami keuntungan. Itu belum tentu. Ada banyak faktor-faktor lain, ya, yang membuatnya sulit untuk dipastikan. Ya, jadi di masa depan ada kemungkinan itu akan mengalami kerugian, sehingga ini dalam kategori aset berisiko. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah aset bebas risiko atau risk free asset, merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah dapat dipastikan atau bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan 0. Ya. Salah satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah seperti sertifikat dari Bank Indonesia atau SBI. Ya. SBI ini merupakan salah satu contoh dari aset yang bebas risiko. Kenapa ini dikatakan aset bebas risiko? Karena dijamin sendiri oleh pemerintah, ya. Jadi risiko yang dihadapi itu sangat kecil kecuali negara tersebut jatuh, ya, kecuali negara tersebut jatuh. Namun peluang sebuah negara itu bisa jatuh itu banyak aspek yang mempengaruhi dan sangat hampir jarang terjadi kecuali ada revolusi, ya. Kecuali ada revolusi bisa mengakibatkan terganggunya keamanan dan pertahanan dari negara yang menyebabkan suatu negara itu jatuh. Namun kalau dihitung-hitung itu sangat hampir jarang terjadi, ya, karena sekarang sudah negara merdeka, tidak ada sistem penjajahan lagi, dan ekonomi juga sudah dalam kondisi yang maju. Jadi hal ini hampir dibilang hampir mustahil untuk terjadi, ya. Karena yang diterbitkan oleh pemerintah, maka kupon yang diterima di dalam sebuah obligasi itu yang sudah dipastikan, ya. Sehingga pembayaran bunganya dalam bentuk kupon itu sudah jelas, ya. Jadi ini juga dalam kategori risk free asset. Nah, berikutnya adalah model portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu
periode investasi tunggal, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun, tidak ada biaya transaksi. Kemudian preferensi investor hanya berdasar kepada return yang diharapkan dan risiko. Inilah mode portofolio dari Markowitz, ya. Nah, teori portofolio dengan mode Markowitz ini didasari oleh 3 asumsi. Yang pertama adalah periode investasinya adalah tunggal, misalnya hanya 1 tahun, tidak ada biaya transaksi. Kemudian preferensi investor hanya berdasarkan pada return yang diharapkan dan risiko, ya. Jadi sebenarnya sangat jarang sekali mode portofolio Markowitz ini digunakan, ya, karena mode portofolio Markowitz ini agak sangat tidak memungkinkan untuk dihitung secara praktisi, ya. Jadi ini hanya saya bahas begitu saja, ya. Nah, yang berikutnya adalah memilih dari portofolio optimal. Permukaan efisien atau efisien frontier adalah kombinasi aset-aset yang membentuk dari portofolio yang efisien, merupakan bagian yang mendominasi atau secara lebih baik bagi titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibanding dengan bagian yang lainnya. Sehingga pemilihan portofolio optimal ini didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent, ya. Ya. Jadi contoh dalam bentuk efisien frontier ini adalah untuk model gambarnya adalah seperti ini, di mana ada garis horizontal itu adalah risiko yang digambarkan dengan sigma p, ya. Kemudian ada garis vertikal itu adalah return yang diharapkan adalah RP, ya. Kemudian dari titik horizontal dan titik vertikal ini bertemu, ada suatu kemiringan, ya, kemiringan dari yang ditunjukkan dari gambar B, C, D, E. Ini sorry ya, C ini tidak kelihatan ya. Sini C-nya tuh di sini sepertinya. C-nya ketimpa jadi kayaknya nggak kelihatan. Jadi ada B, C, D, E. Ini adalah garis permukaan efisien frontier di sini, ya. Kemudian ini adalah portofolio, ya, titik dari portofolio A, H, G, E, ya. Kemudian ini ada pergerakan dari nilai utilitas, ya. Ini adalah contoh gambarnya seperti ini, ya. Nah, memilih aset yang optimal, ya. Investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan dari alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan dari investasi dan juga beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki oleh investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Nah, bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut dengan porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Jadi, investor akan membuat call yang disebut dengan asset allocation decision. Jadi, keputusan ini dibentuk berdasarkan pemilihan kelas-kelas aset yang dijadikan sebagai unsur dari pemilihan sebuah investasi dan juga berapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki oleh investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset-aset tersebut. Nah, bagian dana ini biasanya disesuaikan dengan bobot, ya. Jadi ada bobotnya. Bobot maksimal itu adalah 100%, ya. Jadi perhitungannya akan secara berkontribusi, ya,
berdasarkan secara berkontribusi dari kelas-kelas aset yang ada, ya, dari nilainya yang adalah 0% hingga sampai ada maksimal secara keseluruhan itu adalah 100%. Baik, saya penjelasan sampai di sini dulu, ya. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam.